Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada segenap sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini oleh Allah kita diberi rahmat dan nikmat hingga kita bisa memulai untuk mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah. Merupakan kitab yang baik dalam memberikan gambaran Rasulullah itu bagaimana, Rasulullah itu seperti apa. Maka melalui kajian kitab ini semoga kita bisa lebih mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan memulai dari bab yang pertama, yakni babu ma jaa fi khalqi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab menjelaskan tentang bentuk tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu Muhammadun Basyarun. Nabi Muhammad itu manusia sama seperti kita. Beliau juga memiliki sosok sama seperti kita. Maka bentuk tubuhnya pun itu ya sama seperti kita. Tetapi detailnya bagaimana? Maka kita akan mengacu berdasarkan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab beliau, kitab Syama'il Muhammadiyah. Dalam satu riwayat yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik, diceritakan sebagai berikut. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawili al-ba'ini wala bil qasiri. Rasulullah itu tidaklah terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Jadi Rasulullah itu beliau bentuk tubuhnya, sosoknya, beliau itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Menjadi orang yang berada di tengah-tengah, orang yang sedang-sedang. Karena kadang kalau terlalu pendek oleh orang diremehkan. Tapi kalau terlalu tinggi, kadangkala malah membuat orang lain takut atau minder. Lah orang yang dia sejajar itu akan nyaman. Lah Rasulullah fisiknya pun itu menggambarkan seperti itu. Wala bil abyadi al amhaki. Dan Rasulullah itu juga tidak terlalu putih. Artinya beliau tidak seperti putihnya orang bule seperti itu. Jadi beliau tidak kulitnya putih seperti orang bule, tidak. Wala bil adami, dan juga tidak sawo matang. Tapi beliau itu kemerah-merahan. Wala bil ja'di al qattati, dan beliau rambutnya tidak terlalu keriting sampai keribu seperti itu, tidak. Wala bisabti, dan juga tidak lurus kaku. Tapi Rasulullah itu rambutnya bergelombang. Kemudian ini menjadi penting sebetulnya. Hadis-hadis tentang bagaimana sosok Rasulullah itu penting. Karena kalau kita melihat dalam contohnya tafsir Jalalain, contohnya tafsir Sawi, dan di dalam beberapa kitab tafsir yang lain, Rasulullah adalah nabi akhir zaman.
kabar tentang hadirnya Nabi akhir zaman sudah tersiar jauh sebelum adanya Nabi Muhammad datang. Maka sosok Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman itu telah ditunggu-tunggu oleh umat-umat terdahulu. Di dalam umat-umat terdahulu juga telah disebutkan tanda-tanda atau kriteria Nabi tersebut. Contohnya itu disebutkan Rasulullah rambutnya ikal. Rasulullah beliau matanya hitam seperti memakai celak. Tetapi karena ada sifat hasud daripada orang-orang Yahudi, daripada orang-orang Bani Israel, karena ternyata Nabi akhir zaman yang sekian lama mereka tunggu kehadirannya, ternyata bukan dari golongan mereka. Nabi Muhammad bukan dari golongan Bani Israel. Ternyata dari orang Arab, dari orang Mekah. Maka tanda atau kriteria yang telah termaktub di dalam kitab mereka itu sengaja dirubah. Jadi kalau di dalam tafsir Jalalain, di dalam tafsir Sawi itu disebutkan orang Yahudi merubah Nabi Muhammad yang tadinya itu disebutkan mata beliau hitam seperti orang memakai celak, tapi dirubah menjadi orang yang matanya biru. Nabi akhir zaman orang yang bermata biru. Kemudian disebutkan orangnya tinggi besar. Kemudian disebutkan orangnya itu rambutnya lurus kaku. Karena telah dirubah, telah terjadi distorsi akan catatan siapa yang menjadi Nabi akhir zaman dan kriterianya, maka banyak daripada umat Bani Israel itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Muhammad, wong mata kamu saja itu hitam. Dalam kitab kami itu Nabi akhir zaman matanya biru loh. Di dalam kitab kami, Nabi akhir zaman itu orangnya tinggi besar. Kamu enggak terlalu tinggi. Dalam kitab kami, Nabi akhir zaman itu rambutnya lurus. Kamu rambutnya ikal. Nah ini penting artinya. Dengan ulama-ulama menetapkan, menjaga bagaimana Rasulullah itu dan sanad atau hadis itu dijaga, kita tahu persis. Ya, Rasulullah seperti ini. Itu menjadi satu perkara yang penting. Kenapa? Agar kita bisa semakin mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ba'asahullahu ta'ala, Allah mengutus Nabi Muhammad ala ro'si arba'ina sanatan, pada saat Rasulullah umur 40 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu beliau mendapatkan wahyu pertama kali ketika beliau umur 40 tahun. Makanya 40 itu memiliki sirri atau makna yang tersembunyi. Bagaimana Nabi Muhammad menjadi nabi itu ketika beliau mendapatkan umur 40 tahun. Di dalam ayat Al-Quran, ketika Nabi Musa beliau itu dijanjikan untuk mendapatkan kitab Taurat, dipanggil di Gunung Tur Sinai, itu juga arba'ina lailah, 40 hari. Makanya 40 itu menjadi satu jumlah atau satu bilangan yang memiliki rahasia. Ada beberapa keterangan orang pada puncaknya menjadi orang yang matang ketika dia sudah di umur 40. Kalau belum umur 40 itu kadang masih terjadi perubahan. Kadang masih dia belum konsisten, kadang dia masih ada perkembangan, kadang dia bisa naik turun. Tapi kalau sudah 40, maka itu sudah pada posisi matang. Artinya sudah jadi, cetakannya udah jadi. Kalau di 40 ternyata orangnya orang yang malas, ya sampai besok akan malas. Kalau di 40 dia orang yang taat ibadah, maka dia akan menjadi orang yang konsisten di situ. Bagi yang belum umur 40, ya harus berusaha. Rasulullah beliau diangkat menjadi Rasulullah
ketika beliau ala roksi arba'ina sanatan. Fa'aqama bimakkata. Kemudian Rasulullah beliau mukim atau tinggal di Mekah asro sinina selama 10 tahun. Wabil Madinati asaro sinina, dan beliau hijrah di Madinah, beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun. Ini memang kadangkala orang ketika cerita itu dia tidak memberikan detail daripada kejadian sebenarnya. Dia menyampaikan secara global. Berapa umur kamu? Sekitar 10 tahun lah. Anak, kamu tinggal di Batam berapa tahun? Ya sekitar 20 tahun. Padahal mungkin detailnya bisa 10 tahun lebih dikit, bisa 20 tahun lebih dikit. Tapi ketika berbicara global, Rasulullah itu di Mekah selama 10 tahun, di Madinah selama 10 tahun. Cuma kalau detailnya, dalam riwayat-riwayat yang lain, Rasulullah itu beliau di Mekah selama 13 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu beliau memiliki umur 40 tahun diangkat jadi Nabi. Tinggal di Mekah selama 13 tahun, beliau kemudian hijrah di Madinah. Berarti 40 tambah 13, 53. Di Madinah beliau 10 tahun kemudian wafat. Berarti 53 ditambah 10, Nabi Muhammad wafat di umur 63. Untuk mengetahui sejarah Nabi itu mudah sebetulnya. Dalam riwayat Imam Hakim itu mudah begini. Nabi Muhammad itu lahirnya pada hari Senin. Beliau itu menjadi seorang Rasul pada hari Senin. Beliau ketika hijrah dari Mekah berangkat menuju Madinah pada hari Senin. Beliau sampai di Madinah karena perjalanan panjang, dulu belum ada bis, belum ada kendaraan seperti sekarang, juga pada hari Senin. Kemudian beliau ketika sakit dirawat di rumah Aisyah, itu dimulai dirawat di rumah Aisyah pada hari Senin. Dan beliau wafatnya pun pada hari Senin. Lahir hari Senin, jadi Nabi hari Senin, hijrah hari Senin, sampai di Madinah hari Senin, mulai sakit dirawat di rumah Aisyah pada hari Senin, wafatnya pun pada hari Senin. Kan mudah. Nah ini artinya sejarah tentang Rasulullah itu sebetulnya perkara yang mudah untuk kita ketahui bersama. Kemudian watawafahullahu ala ro'si sittina sanatan. Dan Allah mewafatkan Nabi Muhammad ketika beliau umur 60 tahun. Nabi Muhammad itu beliau, ini karena tadi berbicara hadis ini, hadis yang berbicara secara global. Artinya Nabi Muhammad wafatnya pada umur berapa? Ya 60 tahunan lah. Seperti itulah bahasanya. Kalau kita berapa? Ya 60 tahunan lah gitu. Dia tidak berbicara detail, tapi dia berbicara global. Nah, dalam hadis ini begitu, bukan berarti kemudian, loh ini kalau dalam hadis ini Nabi Muhammad wafatnya umur 60 tahun, dalam hadis yang lain 63, yang benar mana? Tidak seperti itu. Ada hadis yang berbicara detail, ada ya hadis yang berbicara secara global. Dan hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu beliau orang yang menjadi khotim atau pembantu di rumah Rasulullah selama 10 tahun. Tentu kalau dia sudah bersama Rasulullah selama 10 tahun, betul-betul tahu bagaimana Rasulullah. Kalau dia sudah bersama dengan Rasulullah bertahun-tahun, tentu dia tahu persis sejarah tentang Rasulullah. Maka ini adalah sebuah hadis yang bisa kita jadikan pijakan. Walaisa fi ra'sihi walihyati isruna sa'rotan baydoa. Dan ketika Rasulullah wafat, di kepala beliau, di rambutnya, di jenggotnya itu tidak lebih dari 20 uban.
Jadi Rasulullah itu rambutnya hitam. Ketika beliau wafat umur 63, itu ubannya itu masih tidak lebih dari 20. Kalau kita kadang masih muda, ubannya sudah terlalu banyak. Ya. Cuma kalau dalam sejarah tafsir, pertama kali orang yang memiliki uban itu siapa? Itu adalah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu beliau pada satu waktu tiba-tiba rambutnya memutih. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, "Mahada ya Allah? Ya Allah, rambut saya kok memutih ini kenapa?" Maka Allah menjawab, itu adalah wikorun, kewibawaan. Ya. Jadi tidak menyebut sebuah nilai kurang dari seseorang, bukan, tapi itu adalah kewibawaan. Maka langsung Nabi Ibrahim, zidni, ya Allah tambahkanlah kewibawaan kepadaku. Akhirnya rambutnya memutih. Makanya orang kalau rambutnya putih itu dia tampak berwibawa. Bukan tua tapi berwibawa. Banyak orang yang muda tapi rambutnya sudah memutih. Itu sebetulnya dia memiliki nilai lebih wibawa. Cuma kadang kita itu memaksakan takdir kita ingin awet muda. Lah itu masalahnya. Tidak mau menerima. Lah ini masalahnya. Sebetulnya itu adalah nilai plus, ya, nilai plus. Kalau di dalam Kalau di dalam salah satu asbabun nuzul surat At-Taubah, sebetulnya Rasulullah itu beliau tidak memiliki uban sama sekali. Ya, beliau tidak memiliki uban. Rambutnya itu hitam pekat gitu. Hitam bagus. Tapi ketika turun surat At-Taubah, surat At-Taubah itu surat perang. Makanya tidak diawali dengan bismillah. Surat At-Taubah itu isinya adalah keras sekali. Merupakan surat yang berat. Atau disebut surat Baro'ah. Makanya kalau orang membaca surat Taubat, dia tidak disunnahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saking beratnya surat At-Taubat saat turun kepada Rasulullah, rambut Rasulullah memutih. Jadi dalam hadis disebutkan Nabi Muhammad, beliau ketika setelah turun surat At-Taubat, rambutnya memutih, ditanya oleh Abu Bakar, "Nabi, kok sekarang rambut engkau ada yang putih?" gitu. Maka Rasulullah menjawab, "Oh, karena turunnya surat At-Taubat begitu berat sampai rambut saya memutih." Jadi Rasulullah itu rambutnya memutih karena Quran. Ya, karena Quran. Nah, kalau kita seringkali rambutnya memutih karena hutang, mikir hutang, lah itu masalah. Rambutnya putih kenapa? Mikir hutang, banyak tanggungan gitu. Kalau Rasulullah rambutnya memutih karena Al-Quran. Saat Al-Quran turun, begitu beratnya, efek daripada menerima wahyu yang sangat berat itu, rambut Rasulullah memutih. Kalau kita enggak, Al-Quran tidak difikir sama sekali. Enggak mikir sama sekali, baca Al-Quran enak sajalah. Tapi hutang dipikir luar biasa sampai rambutnya memutih. Ada orang tiba-tiba setelah sekian lama nggak ketemu, rambutnya kok sekarang ketika ketemu putih. Kenapa? Banyak tanggungan dia, banyak pikiran itu. Nah, kalau kita seperti itu, seringkali rambut memutih karena memikirkan dunia. Kalau Rasulullah enggak. Beliau itu ketika wafat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini, uban beliau tidak lebih daripada 20. Dan di dalam riwayat yang lain, kenapa Rasulullah beruban? Itu karena saat menerima ayat Al-Quran yang begitu berat, efek daripada wahyu yang turun, rambut Rasulullah menjadi memutih. Hadis yang kedua. Demikian pula Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita perihal bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raba'atan. Rasulullah itu orangnya orang yang sedang. Laisa bitawili wala bil qasiri. Nabi Muhammad bukan orang yang tinggi jangkung dan juga bukan orang yang pendek. Jadi memang bentuk tubuh itu tidak hanya sekedar sebuah bentuk, tetapi juga bisa menggambarkan perilaku. Orang ketika tubuhnya tinggi besar,
itu bisa memberikan intimidasi kepada orang lain. Orang ketika mau mendekat, sebetulnya dia mungkin orang yang kepribadiannya lemah lembut, tetapi tinggi besar. Orang lain itu udah minder itu. Ada orang yang dia pendek. Dia katakanlah orang yang sangat kecil. Itu meskipun orangnya keras, di mata orang lain itu diremehkan. Ya, diremehkan. Maka Rasulullah itu sosoknya berada di tengah-tengah. Beliau kalau dengan orang yang tinggi, beliau tidak kalah banyak lah. Dengan orang yang tinggi, beliau bisa mengimbangi. Dengan orang yang pendek tidak membuat rendah hati. Maka sosok Rasulullah sendiri pun bisa memberikan kenyamanan kepada orang yang berada di sampingnya. Kalau kita kan kadang tidak. Kalau kita ketemu dengan orang, katakanlah orang fakir, kadang kita malah menunjukkan kekayaan kita. Kalau ketemu dengan orang kaya, kita ingin minta menunjukkan kefakiran kita. Kalau Rasulullah enggak seperti itu. Kadang kita malah menampakkan sosok yang agar membuat orang lain takut. Nah, Rasulullah tidak seperti itu. Hasanal jismi, dan Rasulullah itu bentuk tubuhnya bagus. Dalam hadis yang lain, kalau di dalam kitab Nurul Mubin, itu Rasulullah bukan orang yang gemuk. Karena kalau orang gemuk itu gambarannya suka makan. Nah, Rasulullah nggak seperti itu. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin asmarul launi. Dan Rasulullah itu rambutnya juga tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Dan rambutnya kehitam-hitaman warnanya. Kemudian idza masa yatakaffa'u. Dan ketika Rasulullah berjalan, jalannya itu cepat. Jadi Rasulullah itu jalannya nggak kelemar gitu. Seperti orang lagi mikir negara gitu. Kadang orang itu lemas gitu. Kalau di pesantren dulu guyonannya gitu. Kenapa kamu kok lemas kayak mau mikir negara saja? Artinya kadang orang itu dia karena beban pikiran, maka dia ditampakkan melalui gaya berjalannya. Kalau sedang buru-buru, maka dia kadang jalannya jadi cepat tapi ceroboh. Kalau sedang banyak pikiran, kadang dia lemes gitu. Tapi kalau Rasulullah enggak, Rasulullah itu pokoknya jalannya cepat. Ya, kalau bahasa Jawanya itu cak-cak. Beliau kalau jalan itu cepat. Kalau sekarang mungkin contohnya itu seperti seorang ulama ahli tafsir yang sangat fenomenal dan juga menjadi salah satu ulama yang betul-betul kami kagumi, Gus Baha, ya, Kiai Haji Bauddin Nur Salim. Itu coba dilihat dalam video, jalannya itu cepat sekali, seperti nggak ada beban. Nah, itu gambaran daripada jalan Rasulullah. Jalannya itu cepat, seperti nggak ada beban. Jadi habis selesai di sini, di sana, seperti itu. Bukan orang yang terburu-buru, bukan. Jadi bukan orang yang dia bahasanya itu ceroboh, terburu-buru atau gerusah-gerusu, enggak. Tapi memang gaya jalan Rasulullah itu cepat. Kemudian di dalam hadis yang ketiga, dalam riwayat lain yang bersumber dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu diceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Rasulullah itu orang yang sedang. Kemudian ba'idun ma bainal mangkibaini. Dan juga jauh antara kedua pundaknya. Artinya dadanya bidang. Jadi Rasulullah itu orang yang sedang tapi memiliki dada bidang. Itu orang kalau dadanya bidang itu gambarannya dia orang yang gagah, ya. Orang yang memiliki keluasan dalam jiwa. Adimal jumati. Kemudian rambut beliau itu lebat. Ila sahmati udunaihi. Dan rambutnya itu panjang biasanya sampai ke daun telinga. Jadi
Rasulullah itu rambutnya itu panjang. Ya kadang sampai daun telinga, kadang sampai pundak. Orang seringkali ya, kadangkala ada satu kelompok dia itu mengatakan, orang-orang Salafi Wahbi itu mengatakan bahwasanya mengikuti sunnah Nabi. Tapi kebanyakan malah gundul mereka. Rambutnya pendek. Kalau Rasulullah itu kebanyakan rambutnya itu panjang. Kalau tidak sebahu ya sedaun telinga. Dalam hadis Rasulullah rambutnya itu disemir, diwarnai. Itu asli dalam hadis rambut Rasulullah itu diwarnai. Coba sekali-kali sunnah itu dilakukan oleh mereka. Rambutnya panjang, kemudian diwarnai, Rasulullah diwarnai merah gitu. Tapi kadang-kadang mereka yang katanya mengikuti sunnah itu senantiasa gundul. Memang benar Rasulullah pernah gundul ketika beliau haji. Ya, tetapi kebanyakan rambut Rasulullah itu ya sebahu, karena dulu kan belum ada potong rambut. Ya dulu belum ada potong rambut gunting seperti sekarang, belum ada. Maka ya umpamanya gundul sampai berapa 1 senti seperti itu ya nggak ada lah dulu. Tetapi kalau kita lihat itu, maka disinilah muncul para ulama-ulama yang betul-betul berjasa di dalam merumuskan satu hukum. Rasulullah itu rambutnya senantiasa panjang, kadangkala diwarnai. Tapi kalau kita berbicara sekarang, ada orang rambutnya panjang diwarnai, itu sunnah Nabi, gambaran orang soleh atau preman. Sekarang ada orang rambutnya diwarnai, kemudian panjang, datang ke masjid, orang curiga, ini jangan-jangan mau berbuat jahat ini. Tapi kalau Rasulullah rambutnya diwarnai. Makanya sebuah pertanyaan besar muncul di benak daripada para ulama. Ketika sunnah Rasulullah telah menjadi kebiasaan orang fasik, secara hukum apakah masih tetap disunnahkan? Dulu Rasulullah mewarnai rambut, sekarang yang mewarnai rambut orang soleh apa preman? Dulu Rasulullah mewarnai rambut, sekarang yang mewarnai rambut anak pang. Lah, sekarang apa kita harus rambutnya diwarnai seperti Rasulullah? Nanti kalau kita serupa dengan orang atau anak-anak pang gimana? Nah ini makanya kalau dalam pandangan Imam Al-Ghazali, di dalam kitab beliau, kitab Ihya itu, beliau menyampaikan mimma syarat as-sunnah si'aron li ahlil bid'ai atau bid'ati kulna bitarkiha. Kalau Imam Al-Ghazali tegas beliau, kalau sunnah sekarang sudah disabotase menjadi kebiasaan orang fasik, ya tidak sunnah lagi. Kenapa? Ya nanti akan menjadi tasabuh atau menyerupai orang fasik. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka akan masuk pada golongan itu. Nah sekarang umpamanya orang-orang di masjid rambutnya diwarnai semua. Nah jadi anak pang semua. Menyerupai anak-anak pang. Itu tapi kalau dalam pandangan Imam Al-Ghazali. Ini sebuah fakta sejarah. Pada masa Rasulullah dulu banyak sahabat rambutnya diwarnai. Zaman sekarang, apakah hal itu tetap menjadi sunnah? Dulu rambutnya senantiasa panjang sebahu, sekarang rata-rata rambutnya pendek seperti ini. Kalau ada orang rambutnya sebahu, menggambarkan dia orang yang tidak rapi, menggambarkan orang yang kurang sopan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau pada masa Rasulullah itu biasa. Nah dari sinilah kita akan menjadi bijak. Apa yang ada pada masa Nabi, sanadnya kita terima. Tapi untuk menjadi sebuah perilaku hukum, maka kita mengacu apa yang disampaikan para ulama. Karena memang terjadi perubahan masa, perubahan waktu. Sudah 1400 tahun lebih, kok kita dipaksa sama? Loh ini repot. Maka dalam konteks-konteks tertentu inilah ulama-ulama memberikan rumusan. Satu contoh tadi, Rasulullah ini rambutnya beliau panjang. Rasulullah itu rambutnya diwarnai. Lah pada masa sekarang, itu kalau ada orang rambutnya diwarnai, terus kenapa rambutnya diwarnai? Ini sunnah Nabi. Nah ini gimana? Kalau menurut Al-Ghazali itu sudah wakul Nabi tarkiha. Karena sekarang sudah menjadi kebiasaan orang fasik,
maka ya hendaknya ditinggalkan biar tidak menyerupai orang fasik. Tapi berbeda dengan Al-Ghazali, ada namanya Imam Izzuddin bin Abdissalam. Kalau Imam Izzuddin bin Abdissalam itu beliau orang yang tegas itu. Beliau disebut Sultanul Ulama. Jadi sultannya para ulama-ulama. Beliau mengatakan yang namanya sunnah dari awal sunnah sampai kapanpun akan sunnah. Maka menurut Izzuddin bin Abdissalam, meskipun sekarang katakanlah sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang fasik, ketika itu sunnah, ya hukum melakukannya pun tetap sunnah. Kalau menurut Izzuddin bin Abdissalam, ya perilaku sekarang yang terjadi di masyarakat tidak merubah status hukum yang ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah maka ini enak. Wah, saya kelihatannya kalau rambutnya saya warnai, saya masih nggak tega, mental saya nggak kuat ya. Oh ya, ikut saja Imam Al-Ghazali. Ada juga itu satu jamiah yang Abugi atau apa itu, yang rambutnya kan sampai sekarang diwarnai itu. Ya mereka tetap menganggap itu sunnah. Ya itu berarti kita hukumi memakai Izzuddin bin Abdissalam yang mengatakan bahwa itu tetap sunnah. Kemudian alaihullatun hamra'u, dan Rasulullah itu beliau bila mengenakan pakaian yang berwarna merah, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu, maka aku tidak pernah melihat yang lebih indah daripada Rasulullah. Nabi Muhammad itu Masya Allah, kalau sudah memakai pakaian merah tampak tampan luar biasa. Di mata sahabat Al-Barra, kalau Rasulullah sudah memakai pakaian merah, itu luar biasa. Itu gambarannya itu pokoknya betul-betul menampakkan ketampanan beliau. Pakai baju merah, siapa takut kalau gambaran sponsornya gitu. Itu memang kadang-kala kan gitu, membuat kontras. Contohnya itu kalau, karena dulu kami juga seneng komik ya, sekarang film yang lagi tren itu juga film Samurai X gitu. Kenshin itu juga pakaian kebesarannya merah. Nah ini artinya seperti ini. Hadis ini menggambarkan Rasulullah itu pakaiannya tidak selalu putih loh. Ya, Rasulullah pakaiannya tidak selalu putih. Bahkan Rasulullah itu kalau pakai baju merah itu tampak ganteng. Di mata para sahabat Rasulullah tampak ganteng sekali. Nah ini umpamanya ada orang memaksakan diri, saya pokoknya kalau nggak pakai pakaian putih saya nggak suka. Karena Rasulullah nggak pernah pakai pakaian selain pakaian putih. Loh, itu salah. Rasulullah kadang memakai pakaian warna hijau, kadang beliau memakai pakaian warna merah. Yang paling disenangi Rasulullah itu pakaian yang berwarna putih. Cuma dalam keseharian memang Rasulullah juga pernah memakai pakaian-pakaian yang berwarna yang lain. Kemudian dalam hadis yang keempat, masih bersumber dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, yang mengungkapkan, ma ra'aitu min dilimmatin fi hullatin hamra'a. Aku tidak pernah melihat orang yang berambut panjang terurus rapi dengan memakai pakaian yang merah, ahsana mir Rasulillah, yang lebih tampan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau pakai pakaian tampan, wah luar biasa. Orang memang harus bisa memilih pakaian yang pantas untuk dia. Kadang-kala kan enggak. Orang sudah pakai pakaian hitam, memakai pakaian yang kontras, wah dia malah jadi tambah hitam. Maka memang seperti itu, hendaknya orang itu juga memakai pakaian yang sekiranya bisa membuat dia menjadi lebih baik. Lahu sya'run yadribu mankibaihi. Rasulullah itu memiliki rambut yang terurai di bahunya, mencapai bahunya. Jadi rambut Rasulullah sampai mencapai bahu. Tapi rambut Rasulullah itu bukan berarti bahasanya itu kalau dulu disebut gondes, gondrong deso, nggak seperti itu. Artinya gondrong, nggak terurus, nggak. Rasulullah karena terus memakai minyak. Ketika keluar beliau pasti akan meminyaki rambutnya. Panjang tapi rapi. Kan kadang ada orang rambutnya panjang nggak terurus. Kenapa nggak mengurus? Seniman, repot.
Gambarannya semestinya ya dia kalau punya rambut, kalau toh panjang ya dirapikan. Ba'idun ma bainal mangkibaini, dan jauh antara kedua pundaknya, artinya dada Rasulullah itu bidang. Beliau itu lebar dadanya. Lam yakun bil qasiri wala bit tawili, dan Rasulullah itu tidaklah terlalu pendek dan juga tidak terlalu jangkung atau tinggi. Nah, Rasulullah itu memang salah satu mukjizatnya seperti itu. Kalau ada orang tinggi bersama Rasulullah, dia tidak merasa terlalu ketinggian. Kalau bersama orang pendek itu tidak merasa terlalu rendah. Itu makanya dalam wajah Rasulullah pun sama. Di dalam beberapa keterangan itu Rasulullah adalah orang yang diberikan ketampanan melebihi Nabi Yusuf. Yang melebihi Nabi Yusuf. Tapi ketampanan Rasulullah itu tidak membuat orang lain menjadi minder. Seperti kita melihat lampu, enggak seperti itu. Nabi Muhammad itu ketika dia berada pada orang yang putih, ya dia tidak menjadi orang yang tampak berbeda jauh dengan orang yang jelek, juga tidak tampak berbeda jauh, enggak. Tetapi sosok Rasulullah itu membuat nyaman orang yang berada di sekelilingnya. Seperti itu. Nah ini makanya khairul umur awsatuha. Paling bagusnya satu perkara itu ketika berada di tengah. Sosok Rasulullah itu di sana. Pada orang yang sebelah sini ya tidak merasa terintimidasi, terganggu. Pada orang yang sini juga tidak merasa rendah, membuat rendah hati atau tersinggung, tidak. Rasulullah terus berada di tengah. Kemudian dalam hadis yang kelima, lam yakun an-nabiyyu, hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib. Dalam satu riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib dikemukakan, lam yakun an-nabiyyu bit-tawili wala bil qasiri. Nabi Muhammad itu beliau tidak terlalu tinggi, jangkung, sampai kalau ada orang mau menghadap lihatnya harus dongak ke atas gitu, enggak. Tapi juga tidak terlalu rendah hingga umpamanya ada orang tinggi datang kepada Nabi melihatnya cuma gini, enggak seperti itu. Nabi Muhammad orang yang sedang-sedang. Sya'nul kaffaini wal qadamaini, dan tapak tangan serta tapak kakinya itu tebal. Artinya Rasulullah itu orang pekerja keras. Orang kalau tapaknya ini tebal, ini artinya kan dia pekerja keras. Orang itu kalau tapak tangannya tebal, artinya dia itu orang yang memang mau untuk bekerja keras. Lah Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu tapak tangannya tebal, tapak kakinya juga tebal. Kemudian dohmur roksi, kepalanya besar. Nah ini bahasa ini jangan diambil secara tekstual ya. Kalau dalam hadis memang seperti itu. Dohmur roksi artinya kepala besar, kepalanya besar. Tapi itu nggak seperti itu. Artinya Rasulullah itu orang yang dia memiliki pikiran yang luas. Orang yang memiliki akal yang bahasanya itu cerdas. Lah kita pun kadang kan juga seperti itu. Wah dia itu alisnya seperti bulan pertama, bulan di tanggal pertama, seperti itu. Atau mungkin bentuk tubuhnya seperti biola. Nah itu kalau digambarkan seperti biola betulan ya jelek malah. Nah ini tetapi bahasa majas atau disebut kiasan. Rasulullah itu kepalanya besar, artinya beliau memiliki pikiran, pandangan yang luas. Dohmul karodisi, dan beliau itu juga tulang-tulang persendiannya itu besar. Artinya beliau sosok yang kuat, ya, yang kuat, bukan sosok yang lemah. Tawilul masrobati, kemudian bulu matanya juga panjang.
Bulu mata Rasulullah itu bagus, panjang. Nggak perlu sampai seperti membeli terus dipasang, namanya apa itu? Untuk yang membuat lentik bulu mata itu apa itu namanya? Itu untuk kaum apa itu? Muslimah ya. Tapi Rasulullah nggak seperti itu. Beliau memang matanya, tapi bukan berarti Rasulullah kemudian wah seperti perempuan Pak Ustadz. Nggak seperti itu. Tapi Rasulullah itu tampan, gambaran daripada ketampanan beliau ini adalah bulu matanya ini lentik besar. Apa itu panjang. Idza masa takaffa takaffa. Dan ketika Rasulullah itu jalan, beliau itu cepat. Ka'annama yanhatu min sobabin. Seperti orang yang turun ke tanah yang rendah. Kita kalau turun dari atas ke tanah yang rendah, umpamanya dari bukit menuruni bukit, itu pasti jalan kan cepat. Jalannya cepat, cek 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 cek. Nah seperti itu cara jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lam aro qablahu wala ba'dahu mithlahu. Yang dalam pandangan Ali bin Abi Thalib, aku tidak pernah melihat orang seperti Rasulullah jalannya seperti itu. Yang memang jalannya cepat. Seperti orang menuruni bukit. Kita kalau turun dari bukit kan jalannya cepat itu. Nah itu gambaran jalan Rasulullah. Tapi bukan orang yang terburu-buru ya, atau orang yang bahasanya gerusa-gerusu. Bukan seperti itu, tapi memang cara jalan Rasulullah itu cepat. Selesai sini udah pindah sini, selesai sini pindah sini. Ya karena Rasulullah itu sebagai apa itu? Rasulullah untuk semua manusia ya. Nah, ini mungkin menjadi pembahasan kita pada pertemuan pertama kali ini, bahwasanya Rasulullah itu sosoknya adalah orang yang sedang-sedang saja. Tidak terlalu tinggi sampai jangkung, juga tidak terlalu pendek. Rasulullah itu juga orang yang jisim atau tubuhnya bagus. Rasulullah itu beliau rambutnya tidak keriting seperti keribu, dan juga tidak lurus kaku, tapi beliau rambutnya bergelombang. Serta Rasulullah itu ketika jalan, beliau jalannya itu cepat. Dan Rasulullah itu beliau juga memiliki apa itu? Dada yang bidang. Rasulullah itu juga orang yang rambutnya kadangkala sedaun telinga, kadangkala sebahu. Nah ini menjadi materi kita pada kesempatan kali ini mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Ya semoga besok ke depan kita bisa interaktif, apabila ada yang bertanya bisa kita jawab melalui media kita. Tapi untuk yang pertama ini mungkin kami cukupkan sekian. Semoga apa yang bisa kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita bersama, dan semoga melalui barokah mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah kita semakin dekat dan bisa semakin cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.